yang menjadi penting, ya, yang menjadi penting itu adalah takrif syar'i atau pengertian syar'inya. Kenapa? Karena takrif syar'i ini adalah hasil ijtihad mujtahid, ya, yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, yang mana beliau-beliau para mujtahid itu kalau membuat takrif syar'i itu juga bersifat jami'an dan mani'an. Jami'an itu secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh mengenai amalan tersebut, dan dia mani'an itu menolak apa yang di luar itu. Makanya kenapa takrif syar'i itu menjadi bagian dari hukum syariat gitu. Maka kalau amalan itu tidak sesuai dengan takrif syar'inya, ya sebenarnya itu juga bukan amalan yang sah. Jadi beda ya, nanti kita bicara halal haram sama sah dan tidak sah itu beda. Sah dan batal itu beda. Nah, pasti tambah bingung lagi gitu. Makanya jangan belajar, nanti tambah bingung. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian syar'i dari syirkah ya. Adalah ya aqdun baina isnaini fa aksara yatafiqani fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdi ribhi. Nah, itu pengertian dari syirkah secara syar'i, yaitu adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan sebuah amalan, ya, yang bersepakat untuk melakukan sesuatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Maka dari takrif syar'i ini ya, itu ada beberapa unsur. Ya, jadi definisi syar'i adalah dari syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, dari hal ini itu nanti ada unsur-unsurnya dari definisi ini. Pertama, dia adalah suatu akad. Maka apa? Maka wajib adanya ijab qabul nantinya. Nah, apalagi itu ijab qabul? Jangan dikira ijab qabul itu cuma di nikah doang gitu. Ya, di syirkah itu juga ijab qabul. Termasuk sebenarnya jual beli itu ijab qabul gitu. Ya. Makanya kalau ada seorang suami pulang gitu kan, ditanya sama istrinya, "Dari mana, Pak?" "Habis ijab qabul." Itu tenang aja. Jangan langsung baper gitu. Jangan baper gitu loh. Karena bisa jadi karena jual beli ijab qabulnya. Ya. Bukan ngapa-ngapain gitu. Ya. Nah, maka apa? Dia itu harus ada sebuah akad. Dia adalah sebuah akad, maka harus ada ijab qabul. Gitu loh. Dan dari ijab qabul itu akan menimbulkan akibat pada objek akad, yaitu modal dan pengelolaan itu. Nah, kemudian ya, itu dua pihak atau lebih, maka dia tidak boleh satu pihak, harus ada dua pihak. Ya, minimal dua pihak. Jadi nggak bisa ya syirkah sendirian, itu nggak bisa. Nah, soalnya dia ada yang syirkah itu yuk syirkah yuk, tapi dia digaji gitu loh. Jadi sebenarnya itu pegawai, maka dia itu sendirian, maka nggak bisa itu dibilang akad syirkah gitu kan. Nah, yang berikutnya adalah bersepakat untuk melakukan suatu bisnis, ya. Maka apa? Memang syirkah ini hanya untuk kegiatan bisnis, maka memang pengaplikasiannya itu dengan akad-akad bisnis. Jadi nggak ada yang namanya syirkah itu tapi jalanin kegiatan tabaruk, tolong-menolong tuh nggak ada. Contoh ya, misalnya, yuk kita syirkah, yuk ngapain sedekah Jumatan, itu nggak bisa. Maka dia itu harus sebuah kegiatan bisnis. Kegiatan sosial juga yang menghasilkan bisnis bisa nggak? Ya berarti tujuannya memang bisnis. Maksudnya gimana contohnya? Ya, yayasan kan bikin sekolah, bikin apa gitu kan, tapi syirkah gitu. Nggak bisa juga? Ya sebenarnya itu bukan kegiatan tabaruk, itu kegiatan bisnis. Membuat sekolah selama sekolahnya bayar loh ya. Beda kalau sekolahnya gratis, maka nggak bisa itu jadi kegiatan bisnis. Karena kegiatan bisnis itu harus menggunakan akad-akad bisnis, yaitu akad-akad tijarah. Sedangkan akad-akad tabaruk tidak bisa digunakan. Itu berbeda hal. Kenapa? Karena akad tabaruk itu malah nggak boleh mendapatkan keuntungan. Ya, kalau mau ngambil keuntungan itu harus di akad bisnis, akad tijarah gitu. Nah, nanti kalau sudah berakad ya, kalau sudah berakad, sudah siap modal dan pengelolaannya, maka wajib segera direalisasikan bisnisnya. Jadi nggak boleh, yuk kita syirkah, yuk, tapi 6 bulan lagi ya saya garapnya ya, nggak bisa. Lebih baik akadnya nanti 6 bulan lagi baru berakad gitu.
Karena kalau sudah sirkah itu ya sebenarnya sudah siap ngegas gitu loh. Jadi kalau belum siap ngegas ya jangan akad gitu kan. Termasuk kalau nikah itu udah harus siap ngegas. Siap gitu. ngegas. Jangan sampai mau sudah akan nikah nggak digas-gas juga. Oke, nah yang berikutnya adalah unsur keempat itu adalah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Oke. Jadi memang bisnis sendiri itu tujuannya mendapatkan keuntungan ya. Dan di sini memang sirkah itu memang tujuannya memang mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan itu adalah implikasi dari kompensasi kegiatan sirkahnya. Jadi kalau kita punya bisnis sendiri ya, nanti kalau jalanin, saya tanya keuntungannya itu siapa yang punya? Ya kita kan, ya. Kita kan, Kita termasuk sendiri. resiko kerugiannya kan. Ya, Nah makanya ini sirkah ini nanti memang dalam rangka mau buat bisnis. Nah bisnisnya nanti dapat keuntungan. Nah itulah pendapatan para pelaku sirkahnya yang dibagi hasil gitu loh. Makanya orang bilang sirkah itu dapatnya apa? Bagi hasil. Itu implikasi gitu loh. Tapi ingat sirkah itu bukan hanya tentang bagi hasil. Gitu loh. Nah dikiranya itu cuman, makanya kan banyak tawaran-tawaran ya, terutama melalui dunia sosial media itu oh ini anu ya pakai bunga, oh bukan, kita bagi hasil. Nah dikirain kalau udah bagi hasil itu udah syar'i gitu loh. Iya. Padahal nggak mesti gitu loh, harus Belum dicek tentu, dulu, ya? belum tentu. Nah itulah gambaran mengenai sirkah. Jadi memang kalau dia itu tidak terjadi akad, ya tidak terjadi akad, kemudian cuman sendirian, kemudian tidak ada bisnis yang mau dijalankan. Ini termasuk bisnis ini harusnya sesuatu yang prospektif ya. Jadi nggak boleh menawarkan sirkah terhadap sesuatu yang tidak prospektif atau tidak menguntungkan. Ya, atau contohnya gini, dia sudah punya bisnis lama, ya kan? Wah waktu awal bagus gitu kan, lama-lama turun. Dia tahu nih bakalannya hancur nih ya. Nah pas posisi gini malah ngajak orang sirkah, biar biar aku nggak rugi sendirian, itu nggak boleh gitu. Karena nanti itu tidak sesuai dengan tujuan sirkahnya.